Yarabarabarabase. Oh, yarabarabalabase. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Ku menyembah Engkau Allahku. Engkau mulia selamanya. Terimalah sembahku. Pujikan dan angkat suara menyembahmu. Jiwaku bersuka yang kau dengar, semoga berkenan. Bagaikan musik merdu dan nyaman. Bapa, kemuliaan-Mu turun saat ini, memberkatin hamba-Mu dan setiap kami, para pemirsa di tempat ini, dan orang yang melihat video ini. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas kami semua, supaya kami bisa melihat pertolongan yang daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat engkau menderita, berdoa. Saat engkau bersuka cita, bernyanyilah buat Tuhan. Sebab Tuhan yang Maha Kuasa mau menolongmu. Dan kita akan melihat di sini tentang pertolongan Tuhan. Dalam Lukas 4 ayat 27. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Kita akan melihat seseorang yang bernama Naaman tadi, yang ditolong oleh Tuhan. Dua Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Tuhan menolong Naaman. Apa artinya Naaman? Naaman itu artinya menyenangkan atau sedap. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana perbuatan daripada Naaman yang sesuai dengan namanya. Dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-13 dan 14. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir." Dia berusaha menyenangkan hati para pegawainya dengan mengikuti saran para pegawainya. Kan orang senang kalau ketika dia cerita tentang masalahnya, kita mau mendengar. Kita simpati dengannya. Dia senang. Apalagi kalau kita bisa memberikan perhatian seperti yang dilakukan oleh para pegawai Naaman. Yaitu kita kasih saran yang bisa menguntungkan bagi orang yang telah curhat kepada kita. Kita kasih
cara supaya dia bisa keluar dari persoalannya, itu lebih baik. Seperti yang dialami oleh Naaman. Mereka berkata, "Bapak, ini gampang kok. Hanya disuruh mandi. Sedangkan yang susah aja kamu mampu. Yang sulit aja kamu bisa. Kenapa ini yang mudah enggak?" Akhirnya Naaman ikut. Berusahalah menjadi orang yang menyenangkan. Baik di rumah, di kerjaan, atau dalam lingkungan. Ketika engkau menjadi orang yang menyenangkan, akan banyak orang yang mendukungmu. Akan banyak orang yang akan menolongmu. Bahkan di saat engkau sakit sekalipun seperti Naaman, mereka akan tetap setia kepadamu, bahkan memberikan jalan keluar untuk dapat menolong masalahmu. Dan yang kedua kita lihat dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-17 dan 19. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Ayat 19, maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak beberapa jauh daripadanya. Naaman berusaha menyenangkan Tuhan. Dia akan berkata, "Aku akan berkorban kepada Tuhan." Dan itu diucapkannya di depan di depan Elisa. "Aku akan berkorban kepada Tuhan." Coba lihat, orang yang ditolong Tuhan adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dia berkata, dia akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Oleh sebab itu, jikalau engkau mau ditolong oleh Tuhan, jikalau engkau mau melihat keajaiban dalam hidupmu, lakukan seperti yang dibuat oleh Naaman. Yang pertama, menjadi menyenangkan di sekitarmu, menyenangkan orang yang ada di sekelilingmu, dan juga menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang disebut Tuhan adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu manusia. Dan engkau akan melihat keajaiban Tuhan seperti yang dialami oleh Naaman.